Mengapa masyarakat di Indonesia tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan tepat? Ayo kita cari tahu. Hai, dengan Yovina di sini kita ulik tuntas permasalahan bahasa Indonesia di sekitar kita. Dalam kehidupan modern saat ini, cara manusia berkomunikasi telah mengalami perubahan. Nah, perubahan itu dipengaruhi oleh globalisasi, perkembangan teknologi, dan sosial media. Nah, perubahan cara manusia berkomunikasi ini menyebabkan bahasa-bahasa yang kita gunakan sehari-hari juga ikut mengalami perubahan dalam penggunaannya seperti bahasa Indonesia. Di satu sisi, perubahan ini membawa kemudahan dalam berkomunikasi. Namun, di sisi yang lain, perubahan ini juga membawa permasalahan yang berdampak pada ketepatan dan kesantunan dalam berbahasa. Tanpa kita sadari, kebiasaan berbahasa yang kurang tepat mulai dianggap wajar dan menjadi budaya baru. Bahasa Indonesia selain menjadi alat komunikasi, bahasa Indonesia menjadi simbol identitas nasional bangsa Indonesia yang mencerminkan kepribadian bangsa yang menyatukan masyarakat dari berbagai suku dan budaya. Selain menjadi simbol identitas nasional, bahasa Indonesia juga menjadi alat pemersatu yang memungkinkan komunikasi universal di tengah keberagaman, memperkuat persatuan dan rasa kepemilikan bersama. Kemudian, bahasa Indonesia menjadi instrumen pembentuk karakter. Pilihan kata, struktur kalimat yang sistematis, melatih penutur untuk berpikir kritis, bernalar, membentuk pola pikir dan karakter bangsa. Permasalahan pertama yang paling sering muncul dalam penggunaan bahasa Indonesia adalah campur bahasa. Jadi, penggunaan bahasa Indonesia dicampurkan dengan bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, bahasa Jepang, atau bahasa lainnya, dalam satu kalimat atau satu percakapan. Contohnya, aku besok ada kerja kelompok. Jadwal kita main, reschedule ya. Nah, padahal kata-kata tersebut tidak memiliki padanan yang jelas dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya, campur bahasa itu tidak selalu salah, terutama dalam bidang tertentu yang membutuhkan istilah teknis. Namun, jika digunakan secara berlebihan dan tanpa alasan yang jelas, hal ini dapat mengikis kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia secara utuh. Dampak dari penggunaan campur bahasa yang berlebihan adalah menurunnya kepekaan berbahasa masyarakat menjadi terbiasa menggunakan bahasa yang campuran sehingga menganggap bahasa Indonesia tidak modern atau prestisius. Nah, jika kondisi ini terus berlanjut, dikhawatirkan generasi muda akan semakin jarang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam konteks formal dan akademik. Permasalahan yang kedua adalah penggunaan bahasa gaul yang berkembang melalui media sosial. Media sosial menjadi ruang utama bagi generasi muda untuk berkomunikasi. Namun, seringkali bahasa yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Penggunaan singkatan berlebihan, kata-kata tidak baku, struktur kalimat yang tidak jelas, jadi hal yang lumrah. Bahasa gaul memang wajar digunakan dalam komunikasi santai, tetapi akan menjadi masalah jika digunakan dalam konteks formal seperti tugas sekolah, laporan, atau surat resmi. Jika penggunaan bahasa gaul tidak dapat dikontrol, maka kemampuan menulis dan berbicara secara formal akan menurun. Banyak pelajar mengalami kesulitan saat diminta menulis karya ilmiah atau berbicara dalam forum resmi karena terbiasa menggunakan bahasa yang tidak baku. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan membedakan konteks formal dan informal menjadi semakin lemah. Permasalahan berikutnya adalah rendahnya kesadaran terhadap kaidah bahasa Indonesia, seperti ejaan, tanda baca, dan struktur kalimat. Kesalahan penulisan sering kita temui dalam media sosial, terus melalui papan pengumuman hingga dokumen resmi. Contohnya adalah kesalahan penulisan kata tertanti, penggunaan huruf kapital yang tidak tepat,
serta kalimat yang tidak efektif dan sulit dipahami. Faktor yang menyebabkan kesalahan penggunaan kaidah kebahasaan adalah yang pertama, kurangnya literasi dan kegiatan membaca terhadap teks yang menggunakan kaidah baku membuat seseorang jadi kesulitan membedakan bentuk benar dan yang salah. Yang kedua, minimnya praktik dan penyuntingan. Kurangnya latihan menulis formal dan kebiasaan mengabaikan proses revisi atau penyuntingan menyebabkan kesalahan teknis seperti ejaan dan tanda baca terus berulang. Yang ketiga, pengaruh bahasa lisan dan media sosial. Banyak orang cenderung menulis bagaimana mereka berbicara yang seringkali tidak mengikuti struktur tata bahasa yang akademik. Penggunaan bahasa gaul dan platform media sosial juga turut menggeser kesadaran penggunaan bahasa baku. Dari 3 permasalahan yang paling sering muncul dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bagaimana solusi dan upaya perbaikan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Solusi utama yang paling mendasar adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, bahwa bahasa memiliki konteks penggunaan. Bahasa informal seperti bahasa gaul atau campur bahasa sebenarnya tidak salah apabila digunakan dalam situasi santai, misalnya berbincang dengan teman sebaya. Namun dalam situasi formal seperti kegiatan akademik, penulisan tugas, presentasi, pidato, dan surat resmi, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi keharusan. Kesadaran itu penting agar penutur mampu menyesuaikan pilihan kata, struktur kalimat, dan gaya bahasa dengan situasi komunikasi yang dihadapi. Upaya selanjutnya adalah membiasakan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, pembiasaan itu bisa dilakukan dengan cara berbicara dengan struktur kalimat yang jelas, menulis dengan ejaan dan tanda baca yang benar, serta memilih kosakata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, kebiasaan ini bisa dimulai dari hal sederhana seperti menulis pesan dengan lebih rapi, memperhatikan ejaan dalam tugas, dan tidak sembarangan meniru bahasa yang viral di media sosial. Selanjutnya, pada lingkungan pendidikan memiliki peran yang strategis dalam memperbaiki kualitas penggunaan bahasa Indonesia. Guru dan dosen tidak hanya bertugas untuk menyampaikan materi, tapi juga menjadi teladan dalam berbahasa. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dalam proses belajar mengajar, penilaian tugas, serta komunikasi akademik akan membantu peserta didik memahami standar bahasa yang benar. Selain itu, pembiasaan membaca teks ilmiah, sastra, artikel yang berkualitas juga dapat meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia secara alami. Solusi selanjutnya adalah dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi bahasa. Media sosial tidak selalu berdampak negatif terhadap bahasa jika dimanfaatkan dengan tepat. Media sosial dapat menjadi sarana edukasi bahasa yang efektif. Konten edukatif seperti tips berbahasa, penjelasan kesalahan umum, atau contoh penggunaan bahasa yang benar dapat dikemas secara menarik dan mudah dipahami. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat mengikuti perkembangan zaman tanpa mengorbankan kualitas bahasa. Solusi yang terakhir adalah dengan menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia harus dipandang sebagai bahasa yang modern, ilmiah, dan mampu bersaing di tingkat global. Rasa bangga ini dapat ditumbuhkan melalui penggunaan bahasa Indonesia melalui forum resmi, karya tulis, media massa, dan ruang publik. Ketika masyarakat merasa bangga, mereka akan lebih peduli dan bertanggung jawab dalam menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Wah, tidak terasa kita sudah sampai di ujung pembahasan. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar bukanlah hal yang sepele, melainkan tantangan bersama yang perlu disikapi dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Cara kita berbahasa juga mencerminkan cara kita berpikir, bersikap sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Sebagai generasi muda, kita memegang peran penting dalam menjaga keberlangsungan dan martabat bahasa Indonesia. Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi, menggunakan bahasa Indonesia secara tepat bukan berarti ketinggalan zaman,
justru menjadi bukti bahwa kita bangga akan identitas bangsa kita sendiri. Akhir kata, semoga ulasan ini dapat memberi manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap cara berbahasa dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita gunakan bahasa Indonesia dengan cerdas, santun, dan penuh kebanggaan. Cukup sekian pemaparan dari saya Yovina. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.